kreativitas gue kalau dari 0 sampai 10 itu 10. Kemampuan matematis gue berhitung 0. Kemampuan berorganisasi gue kasarnya nih 0. Kemampuan mengikuti perintah orang itu 0. Jadi jiwa seni gue itu tinggi dan gue masuk arsitek. Anak gue pandang gue sebagai apa ya? Sebagai pahlawan bukannya gitu loh. Iya beneran bro. Gue jadi arsitek ya karena gue kerja gitu kan. Gue gak pernah bisa hadir menjadi diri gue sendiri di depan anak gue gitu. Itu yang kadang Liu U Se San O I. Kita dua sesi itu ngomong serius banget loh. Masalah rumahnya Ernest doang ya. ini anak-anak terngakak nih. Atau letahai lah so serius lo anjing. Karena emang image lu dari SMA tuh orang lucu, Le. Apa? Image lu tuh dari SMA adalah sebagai orang yang lucu gitu loh. Malah Aji tuh gak terlalu lucu loh dulu. Lucu deh. Dia kan tiap kali ketemu nih wah gitu. Gue jujur ya pas gue pertama ketemu lu, yang setelah lulus SMA lah. Gue tuh kalau ketemu lu pengennya tuh lu jawabnya gak serius. Masa sih? Image lu tuh adalah ketika gue ngomong lu harus ngelucu. Mendarah daging dulu. Iya sih kata bini gue dulu. Iya dulu kamu tuh lucu begini. Ya mungkin karena hidup kali ya. Ternyata kalau gue lucu nggak makan gue. Jadi mesti serius. Kebayang kalau gue ketemu mandor meeting di lapangan gue ngelucu gitu. Lu ngelucu depan depan tukang mah bangunan lu jadi lucu ntar. Tukangnya bingung anjir. Nih maksudnya mau ngapain? Rambut digondrong, kacamata hitam. Gue ngarepe dia ngarahin gue ya kan. Tau-tau nyeletuk gak jelas anjir. Lu gue pacul aja. Ini kenapa dia lagi ada masalah di rumah kali bagaimana? Iya sih. Bener lah. Kadang kerjaan kita yang sebenarnya kan kelucuan lo itu sebenarnya kan udah di yang kayak gue ngomong ke Aji kemarin lalu udah nonton kan podcastnya kan. Iya. Ya Aji kan emang dasarnya udah lucu sama kayak lu juga. Lu kalau untuk menjadi komedian udah gampang sebenarnya. Cuma ya itu kadang kerjaan kita kayak gue nih hobi nih. Cuma kerjaan gue kan serius banget Le. Lu tahu kan IT tuh kalau udah di depan komputer harus serius kan. Iya ya kalau nggak bleset lah apa sih segala macam. Iya. Tapi paling kalau mau lucu ya paling ketemu teman-teman SMA dulu. Kadang kita kan gini. Kita punya kenangan gitu ya, yang sempurna di SMA gitu ya, iya kan? Terus kita masuk ke kehidupan nyata yang mengubah kita gitu. Karena ada saat-saat dimana aku pingin balik ke teman-teman SMA, dimana di titik itu kita masih seperti yang dulu kan kayak gitu. Oh, lu ada ya kerinduan kayak gitu? Iya, pastilah. Dulu kapan lagi dulu? Karena emang dulu mikirnya juga gitu sih. SMA, lulus, gue dulu malah sempet gini. SMA ini ya udah gue bungkus gitu. Kenangan SMA gue bungkus sendiri gitu. Paling sempurna gitu. Gue kuliah udah nggak lagi gitu. Gue kuliah beneran nih. Kuliah sampai lulus kerja. Ya udah nggak aneh-aneh. Gue kalau temu teman kuliah gue ya biasa gitu. Ke teman kerja ya apalagi teman kerja banyakan mandor, tukang, arsitek begini. Gue nggak pernah ngelucu paling ngomong ya bercanda ininya gitu. Tapi ketika gue pengen ketawa lepas itu ya nginget dulu kenangan di SMA gitu. Tapi lu emang dasarnya tuh hobinya apa sih dulu? Dulu emang gambar. Makanya dulu pengen masuknya desain grafis itu, bukan masuk arsitek. Saat anak-anak lain pada ngeband, ada yang caplang main BMX, Aji main skate. Sebenarnya lu punya passion di mana dulu pada saat dulu? Di gambar itu. Dulu SMP tuh gambar gue sering dipakai buat kaos gitu. Oh, itu lo gobar jangan-jangan lo yang gambar ya? Pernah ada beberapa yang gue gambar terus dijadiin teddy stiker kan. Terus dulu perasaan pernah bikin itu deh gue. Mading buat pensi. Sayangnya lu gak punya temennya ya dulu ya? Iya. Termasuk arsitek. Ya udah diarahin arsitek sama orang tua kan. Lu gak pernah pikiran jadi komedian? Enggak. Lu gak ngerasa lu lucu malah dulu? Gak ngerasa lucu. Cuman emang ada saat-saat dimana emang kedatangan saya
dinilai menghibur. Bener kalau nggak ada lu bayangin kalau orang yang serius-serius semua ngumpul gitu. Loh, dulu tuh gue di kelas 3 nih masuk ke IPA itu kan harusnya kan masuk IPS. Lu harusnya IPS. Iya. Cuman akhirnya bisa masuk IPA. Cuman IPA-nya kan IPA bandel. iya, IPA 3 ya. Kan B1, B2, B3. Iya, urutan itu bandelnya. Nyisa B3, dapat gurunya juga guru-guru IPA yang rada-rada buangan. Sering banget jam kosong loh. Nah, lu kenapa bisa ke IPA? Emang lu mau disuruh? Apa? Emang disuruh ke IPA? Emang suruh IPA, soalnya buat masuk ke arsitek itu kan mesti IPA kan. Oh, emang dari awal sudah diarahin ke arsitek? Iya. Udah diarahin arsitek, masuk IPA, terus IPA-nya IPA buangan, dan di situ emang banyak kan serius-serius, makanya agak mencairkan suasana. Nah, gebleknya gue kelas 2 itu wali muridnya sama gue kelas 3. Si Pak Suarjito. Gue pas masuk di IPA di kelasnya dia langsung di blacklist 10 hari pertama, bro. Langsung pas anak-anak pulang, Sendiasa kamu sini dulu tunggu bapak bentar kan. Hari pertama langsung ngobrol sama dia diginiin. Kamu kan udah masuk sini, yang serius, yang bener gitu. Temen-temennya jangan dipengaruhi. Ya pak. Ya udah sana, silakan pulang. Itu hari pertama tuh. Berarti di kelas 2 udah di blacklist. Banyakan bercanda, banyakan ngebanyol gitu kali. Ya itu yang bikin IPA jadi rame sih sebenarnya. Kalau enggak lu bayangin IPA tuh ngebosenin banget loh. Padahal di IPA tuh selama setahun itu gue jaim loh. Tetep aja gue yang kena bro kalau anak-anak. Kan soalnya kan IPA-nya kan terakhir tuh kan banyakan anak yang IPS enggak. Nih IPA juga nilainya enggak IPA banget gitu kan yang masuk kelas gue tuh. Padahal anaknya rusuh-rusuh gitu. Yang kena tetep aja gue dipanggil. Karena muka lu gak pantas IPA ya. Gak ada muka IPA kayak lu bangsat. Dari muka, dari cara ngomong, lakon itu udah gak IPA banget. Lebih pantas di ini di jalanan nunggu musuh datang gitu, menghadang musuh sekolah datang bawa batu gitu. Ya tapi lu untung sih jadi arsitek. Kalau lu masuk IPS nggak tahu lu mau jadi apa lu. Ya masuk itu paling kalau desain grafis masih bisa IPS. Masih bisa IPS ya. Tapi emang zaman dulu jarang banget. Kalau sekarang pasti setiap kampus ada desain grafis kan. Kalau dulu jarang banget. Dulu cuma ada di Trisakti sama di Interstudy. Untar nggak ada? Esa Unggul gitu. Ada Esa Unggul apa lagi? Nggak ada. Kalau arsitek masih banyak. Cuman itu doang gue ngincer yang di Interstudy itu. Kagak lolos permintaan. Gue mungkin kalau sekarang masuk desain grafis beda lagi kali urusannya. Desain grafis tapi lebih susah kayaknya sekarang. Kerjaannya ya. Sekarang apa juga susah sih. Cuman paling nggak gini, gue punya pikiran gini. Ketika lu susah gitu, paling nggak kalau lu memilih sesuai dengan passion lu, ya lu susah di passion lu gitu. Itu yang sebenarnya gue terapin ke anak-anak gue sekarang ya. Nggak pernah ngarahin anak gue ke mana mesti apa gitu, nggak. Walaupun lu susah gitu. Paling nggak kalau lu susah, lu di passion lu akan cari jalan biar ini kan. Tapi ketika lu susah di bukan sesuatu yang lu pilih, lu akan mulai menyalahkan orang kan, itu bahaya tuh. Itu kan, wah nih nyokap sini dulu anu gitu kan. Ini bokap sih dulu maksa gue masuk sekolah hukum nih, tai nih kan gitu. Berarti lu sekarang sesuai passion lu apa enggak nih? Lu susah apa enggak sekarang? Susah. Enggak susah sih. Maksudnya kalau dari desain grafis ke arsitek sih nggak terlalu jauh ya. Masih ada sisi kreatif ya gitu. Gue masih bisa ngikutin gitu. Cuman kadang sering denger ada temen atau rekan yang emang dia jiwa seninya kuat, suruh masuk hukum ya kusut pasti lah. Atau jiwa seninya kuat suruh masuk ke dokter gitu. Atau yang harusnya serius dokter suruh masuk ke
seni lukis. Oh, ada kusut, pasti kusut. Bener. Tapi kadang ya Le, lu punya passion yang salah kan bisa dong. Kalau menurut gue gini, ini buat pelajaran gue juga ya ke anak-anak gue nanti ya. Kayaknya dulu kita kan kelas 3 ya, kan ada BP ya. Iya. Bimbingan BK, bimbingan konseling lah apa. Gue rasa di Indonesia BK-nya itu tidak bekerja dengan baik gitu. Karena harusnya di SMA itu, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekolah itu memonitoring passion kita gitu. Iya. Dengan psikotes, dengan apa. Begitu kelas 3, kita udah tahu nih. Kamu harusnya masuk sini, harusnya masuk sini. Kalau di Indonesia kan enggak. Lu nyari sendiri sampai nyungsep tuh. Betul. Gue pernah nih. Gue ceritain ini buat pelajaran juga sih. Gue pernah diterima di konsultan perencana. Gue pernah tes di konsultan perencana, lumayan gede. Sebelum masuk gue di psikotes bro. Psikotes ke Atma Jaya. Atma Jaya kan ada psikolog ya. Nah jurusan psikologi kan. Dites di Atma Jaya. Singkat cerita, gue dites. Gue diterima. Diterimanya gue di tim konsep. Tim konsep lantai 2. Kan konsultannya 2 lantai itu. Lantai 2 tim konsep khusus konsep. Di situ kurang lebih 6 tahun 6 bulan apa 8 bulan gitu. Gue magang kan. Terus gue gak perpanjang tuh. Terus pas gue mau keluar, gue ketemu HRD-nya. Penasaran sama hasil psikotes itu gitu. Pak, saya mau lihat itu dong, ini gitu. Wah, harusnya nggak boleh nih Sen, ini kan intern perusahaan. Ya, saya kan udah mau keluar, gini. Ya udah deh, saya fotokopiin ya. Fotokopi tuh bro. Cet. Kasih gue, makasih Pak ya. Sampai rumah gue baca, tahu nggak hasilnya apa? Kreativitas gue, kalau dari 0 sampai 10, itu 10. Kemampuan matematis gue, berhitung, 0. Kemampuan berorganisasi gue, kasarnya nih, 0. Kemampuan mengikuti perintah orang itu 0. Jadi jiwa seni gue itu tinggi. Dan gue masuk arsitek, Pak. Kalau misalnya psikotes itu keluar dulu kelas 3, ini kan bisa gue kasih ke orang tua gue dong. Ma, gitu kan. Papa, gitu kan. Ini aku masuk arsitek, belangsak. Ini ngitung RAB. Sampai detik ini bro, gue kalau ngitung RAB itu nggak bisa sekali, pasti ada missnya. Entah ini kurang tambah, entah ini apa. Karena kelemahan gue di situ, matematis tadi itu. Sedangkan arsitek ini teknis semua. Di Indonesia teknis semua. Seninya itu cuma berapa persen gitu loh. Kalau ini bisa gue tunjukin ke nyokap bokap dulu gitu. Ya mungkin gue masuk desain grafis kali ini. Masuk desain grafis dan mungkin bisa lebih berhasil dari sekarang dan ditambah passion gue lagi kan gitu. Jadi ini ya buat gue, buat lu dulu, buat ngarahin anak gitu kan gitu. Karena biasanya udah mulai kebaca tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA tuh mulai kebaca ya. Peran guru BP ya berarti harusnya. Peran guru BP, sedangkan dulu kita kan enggak kan. Iya. Tapi kita pernah psikotes Le, kelas 1 dulu. Iya, cuman gitu doang. Iya. Tes IQ dulu bukan psikotes. Malah jadi kayak ngerendah lo dulu. Salahnya tuh gini. Dulu kan kita tes IQ nih. Dikasih tahu dong IQ lo sekian rata-rata. Kita kan nyari tahu siapa nih yang paling tinggi, Bener kan? Malah dibuat bully-bully ya. Iya. Nah, gue lihat si Nafis kan paling tinggi tuh. Itu jadi membuat gue ngerasa, ini salahnya di sini nih. Kenapa nilai orang dikasih tahu? Membuat gue ngerasa gue nggak ada apa-apanya dibanding Nafis. Yang pada akhirnya gue membatasi diri gue sendiri untuk bisa lebih dari dia gitu loh. Karena apa salahnya hasilnya dalam bentuk nilai? Harusnya kan jatuhnya minat bakat ya. Betul. Minat bakat. Karena minat dan bakat seseorang kan pasti beda. Harusnya tidak dirangkum jadi satu angka, bener nggak? Kalau misalnya IQ ini bisa sampai cepet, wah gue mesti harus cepet. Padahal mungkin cepet di bidang lain gitu loh. Bukan cepet di bidang matematika, mungkin lo cepet di bidang seni, cepet di bidang musik gitu. Atau cepet di bidang olahraga gitu. Betul. Misalnya minat bakat lu ternyata pemain bulu tangkis gitu. Lu paksa suruh jadi lawyer gitu. Kayak gimana lawyer nyemes gak masuk. Ya kan orang tuanya saya lawyer gitu kan. Iya. Ya, biarin aja anak lu misalnya jadi atlet angkat besi ya, nggak apa-apa. Karena remaja juga kalau menurut gue itu bias juga.
ketika gue SMA kan gue pengennya main gitar lah. Iya kan, gue kok kayaknya wah gue pengen jadi gitaris. Gue nggak tahu kedepannya gitaris tuh kayak apa, jadi pengen jadi gitaris. Tapi ya gitu, kita tuh harus diarahin sebenarnya. Karena kita nggak tahu waktu pas SMA itu gue suka gitar, gue suka komedi, gue suka apa. Tapi nggak ada yang ngarahin waktu dulu, nggak ada yang ngarahin gue. Lu sebenarnya bagusnya ke sini. Jadi menurut gue tuh bias karena anak remaja tuh belum tahu. Anak SMA itu belum tahu sebenarnya passionnya dia apa. Dia cuma suka aja gitu sama hal-hal yang baru. Pasti emang berubah-berubah gitu. Nah makanya paling nggak kalau ada guru BP dalam proses remaja kita itu dan ada yang mendampingi, paling nggak kita udah 80% tahu lah arahnya kemana, nggak ngelantur banget gitu. Dan harusnya guru BP itu juga koordinasi sama orang tua ya gitu. Cuman kan ya susah lah. Iya. Kita sekolah negeri kan. Sekolah negeri. Berarti ini emang pelajaran ini buat kita nanti ke anak-anak. Betul. Gitu. Karena gini, lu juga bisa kebayang sih kalau lu nuntut guru BP kita zaman dulu. Lu bayangin satu kelas 40 orang. Ada 8 kelas. Satu angkatan berapa, ya kan? Iya. Nah, taruh kelas 1 guru BP-nya 1. Kelas 2 1, kelas 3 1. Tapi itu udah 8 kelas 320 anak. Dia harus menghafalin 320 anak kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya harus ada psikotes itu kan. Harus ada psikotes itu. Iya, karena kalau diserahin ke anaknya juga belum tentu juga. Belum tentu. Anak usia remaja SMA itu, gue nggak habis selalu gini ya. Anak SMA itu kenapa menyenangkan? Karena kita anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Karena kita udah dewasa kan. SMA tuh udah dewasa kan. Oh, tuh, udah keluar bulu di mana-mana. Ya kan, toket lo udah nongol segala macam. Tapi jiwa itu masih anak kecil, perlu diarahin gitu. Lu SIM pertama kali dapet, ya kan, apalagi segala macam ya, pacaran pertama kali dapet gitu. Emang masih bingung gitu. Tapi fase itu fase terakhir sebelum kita masuk kedewasaan gitu. SMA itu. Ya kalau lu ntar habis SMA kuliah, orang tua lu punya biaya. Kalau enggak kan lu langsung kerja kan? Iya. Nah, ketika lu langsung kerja itu, kalau lu dari STM, lu udah enak, udah ada arahnya kan kemana-kemana. Tapi kalau dari SMA kan, lu mesti tahu nih lulus jadi apa gitu. Makanya psikotes itu, bakat dan minat itu untuk ngebantu itu tadi. Peran orang tua sih kalau menurut gue sih penting banget sih. Karena lu mau diarahin sama kata-kata psikotes apa? Anak kayak kita dulu nggak percaya loh sama hasil begitu loh. Wah ini salah nih, ini apa sih gitu. Makanya emang lu harus dekat ke orang tua ya. Orang tua yang harus. Enggak, gue ngeliatnya gini. Ketika lu nggak ada minat bakat gitu, lu terus diarahkan orang tua, ya lu nyemplung gitu. Nyemplung kan. Lu nyemplung ya otomatis bertahan hidup. Lu kalau mau bertahan hidup, lu cemplungin di mana gak mesti bertahan hidup gitu. Tapi apakah lu itu diri lu kan gitu kan? Itu makanya tadi yang gue bilang kan, kalau gue lebih baik, kalau gue ya kasarnya gini, mendingan gue miskin tapi gue punya harapan gitu. Gue bangun pagi punya harapan, gue mesti ini nih, mesti seru nih gitu. Cuman di passion gue gitu, daripada lu punya segala sesuatunya, lu punya mobil, punya rumah, punya ini, tapi begitu bangun, bete ya udah, tapi gue mesti lakuin ini gitu. Mesti lakuin ini, gue mesti bangun, mesti ke kantor, mesti ketemu salaman orang, selamat pagi pak, ya gimana apa kabar ya kan gitu. Tapi iya nih bullshit nih, pulang kayak gitu lagi, lu ngulang repeat terus sampai lu mati gitu. Kadang nih kata-katanya Panji yang gue suka nih gini, Panji Pragiwaksono kan ya, gue suka gini, mimpi itu nggak pernah mati. Kalau pernah denger nih, mimpi itu nggak pernah mati, dia cuma terpendam bertahun sampai lu tua. Mimpi itu hadir kembali dalam bentuk penyesalan aja. Wah, geprek. Banyak mimpi gue yang kependem. Ya karena orang tua, karena ini, karena apa gitu. Akhirnya pendem terus hidup punya anak. Gitu aja. Gue takut, gue pernah ngerasa gini. Anak gue pandang gue sebagai apa ya? Sebagai pahlawan bukannya gitu loh. Iya beneran bro. Gue jadi arsitek ya karena gue kerja gitu kan. Gue gak pernah bisa
hadir menjadi diri gue sendiri di depan anak gue gitu. Itu yang kadang aduh, ntar kalau anak gue gede jangan sampai gini deh gitu. Kan beda kan orang yang ya gue hidup nih karena passion gue gitu. Lu jadi lawyer ya karena passion gue gitu. Kadang kan ada yang ya hidup aja lah gitu. Lu pernah dengar lagunya Nugi nggak sih? Lagu Nugi yang judulnya Lentera Jiwa. Itu sebelum Panji ngomong tuh. Jadi di lagu itu menceritakan orang yang mencari lentera jiwanya dia sebenarnya ada di mana. Jadi di video klipnya tuh ada saya ini, cita-cita apa, sekarang saya jadi apa. Saya ini, cita-cita apa, sekarang jadi apa. Itu gara-gara lagu itu dia masuk Kick Andy loh. Makanya kalau si Nugi bilang tuh, lu gimana-gimananya lu dalam hidup, lu jangan pernah buang idealisme lu. Karena idealisme lu itu yang bikin lu hidup sampai sekarang. Iya, betul. Itu gila sih. Karena kadang mungkin jeleknya orang dulu ya karena mungkin masih sempitnya informasi dan segala macem ya. Mungkin mereka merasa lebih tahu banyak daripada anaknya gitu. Kalau zaman sekarang kan kita ada, ternyata ada minat bakat loh, ternyata ada tes ini untuk mengetahui perkembangan anak loh, segala macam. Jadi kita bisa lebih gampang, anak gue di sini nih, nggak usah gue paksain ke sini deh gitu. Kalau orang dulu kan jadi dokter tuh udah pasti sukses padahal jiwanya seni, suruh ngambil dokter, periksa orang, bayangin tuh. Gue jadi inget temen gue tuh karena bokapnya orang PLN ya, dia bukan dipaksa sih, diarahin untuk kerja di PLN. Padahal kalau menurut gue dengan kemampuan dia, ya dia bisa melakukan lebih daripada sekedar jadi pegawai PLN. Karena event masuk elektro ya, yang buat kita yang masa ada sih orang yang suka sama elektro gini. Sepupu gue ada bro ternyata bro. Emang dia suka elektro anjing. Ada. Terus gue dulu punya dosen Mektek di jurusan arsitektur itu paling susah tuh Mektek karena itu mata kuliahnya sipil. Matematika teknik ya? Matematika teknik yang harusnya ngitung. Cuman arsitek masih tahu sedikit lah gitu. Itu dosennya apa bilang gini, karena anak arsitek kalau masuk itu udah pasti gak pernah sekali, 2-3 kali karena gak mungkin langsung lulus gitu. Karena full ngitung gitu, ngitungan sipil. Apa dosen gue bilang gini, kalian ini ya saya bingung loh. Matematika yang seindah ini kalian gak suka. Dalam hati gue, lu indah di mana aja bangsat. Karena gue kan jiwa gue seni. Kalau Anda iya indah, karena Anda emang passionnya situ, berarti emang ada orang yang suka matematika kan. Lu tau gak sih? Gue dari SD sampai SMA itu suka matematika, Le. Oh, suka matematika? Gue suka matematika. Anjing lu ujung-ujungnya sekarang gue pakai buat apa itu gue belajar. Dia apa bisa ngomong gitu loh. Wah, indah di mana dalam hati gue anjing. Terus gue mikir, berarti orang ini benar-benar mencintai matematika gitu. Berarti ada orang yang benar-benar mencintai matematika yang buat sebagian orang mungkin hal yang paling membosankan, dibenci gitu ya. Banyak, Le. Lulusan matematika itu temen gue tuh banyak sekali yang bangga sama, gue lulusan matematika. Padahal dia kerjanya jadi pengawas, nggak ada hubungannya. Cuman dia seneng aja gue lulusan matematika gitu. Atau mungkin buat orang-orang itu di tengah kehidupan nyata yang tidak jelas, paling nggak matematika 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Iya benar. Jelas kan. Benar. 2 tambah 2 ya 4 gitu. Betul. Ya buat beberapa orang kan itu menenteramkan jiwa kan. Ketika dia berhasil memecahkan permasalahan matematika, mungkin itu jiwanya langsung, wis bisa. Padahal dia tidak bisa memecahkan permasalahan hidupnya dia sendiri. Gue nggak ngerti, lu dari dulu gue belajar rumus sepanjang itu, nulis dalam 1 lembar rumus semua itu buat apa, nggak ngerti gue. Temen SMA lagi si Eko Cilok kelas gua. Ini ya kadang hidup ini bisa nyimpang kemana-mana gitu ya. Cuman gara-gara hal-hal sepele kita tidak ada yang ngarahin gitu ya. Dia IPA-nya beneran tuh maksudnya emang dia pintar gitu. Dia bisa ngapalin rumus kimia tanpa dia usaha. Dia bisa dapat 10-100 matematika tanpa menghafal rumus apapun. Fisika dia pernah hampir dipakai di olimpiade fisika di SMA. Cuma dia nggak mau.
Berarti kan ada orang yang emang di bidang itu kan, di bidang eksak gitu. Iya. Dia bisa tuh, habis ketawa-ketawa, Eko maju gitu, dia maju. Kerjain ini Pak Cito, aduh, masa kerjain cek. Dalam hati gue, si anjing tadi kan baru bercanda, kok dia keluar maju, dia bisa. Sekarang Eko jadi apa sih? Dia kerja di pabrik anjing. Mungkin dia kalau di Jerman atau di Belanda atau di negara maju, dia udah kerja jadi sains apa fisika campur ini jadi obat COVID gitu ya kan, nggak pakai mikir gitu. Terus gue jadi seniman graffiti jalanan juga dapat duitnya banyak gitu. Ketika minat bakat itu bener-bener terarah kan, orang bisa jalan di jalan yang benar gitu. Ya gitulah. Dia pernah diajak sama Pak Jito itu buat olimpiade fisika. Cuman dia nggak mau kan. Saya nggak mau Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia kan pinter kan, nggak mau. Dan lu tahu nggak abis itu gimana ceritanya? Pak Jito enggak gini, dia nggak mau diajak olimpiade fisika, nggak mau. Terus dia dinasihatin Pak Jito. Tahu nggak nasihatnya apa? Ini kan kelas 3 nih, udah sekelas sama gue. Kamu jangan deket-deket main sama Sandy. Kamu makanya jangan main sama dia mulu. Kamu udah ikut olimpiade fisika nggak mau. Kamu udah termati gue, udah cerita ke gue, termati gue anjing. Gue pengaruh buruk gitu masa. Padahal sendiri yang nggak mau. Wah katro anjir. Lu ngomong dong, bilang lu mau karena gue yang jelek namanya. Padahal lu nggak ngapa-ngapain gitu. Aduh. Tapi emang dia pinter ya dulu ya? Banyak bro. Di kelas IPA 3 itu lucunya banyak guru-guru. Si itu yang suka guru kimia siapa? Bu Dorti. Ya, Bu Dorti. Wali kelas gue tuh. Wali kelas lu ya? Suka di kelas gue karena katanya anak tuh bercanda mulu, tapi pelajaran yang paling ngerti di kelas gue katanya gitu. Gue nggak tahu kelas lain. Mungkin karena ada cilok itu. Mungkin ada cilok, nggak ngerti. Gue kelas 3 itu gue nggak mikir apa-apaan bro. Gue di SMA tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah mikir apa-apa. Anjing. Gue dulu di pengakuan dosa ya. Gue fisika. Sebelah gue Jenal tuh. Jenal Arifin tau gak? Ya. Yang tinggi ya, yang tinggi. Yang tinggi. Nah. AB kan. BA gue B. Nah, gue gak bisa nih Nal. Blank kosong bro. Udah tenang. Ntar gue ngerjain punya gue dulu. Dikerjain punya dia 15 menit ya. Dituker punya gue dikerjain dia. Gue dari selama ulangan begini. Dan gue bisa lulus. Luar biasa ya. Sistem pendidikan Indonesia ya. Zaman dulu. Sekarang ya nggak tahu lah gue. Oke lah, jadi kesimpulannya gitu ya. Bakat itu perlu diarahin. Orang tua harus bisa ngeliat bakat anaknya apa ya sekarang ya. Iya, terutama di SMA itulah udah kesempatan terakhir ya kalau menurut gue ya. Nggak cuma ngikutin idealismenya dia ya, karena kadang ada orang tua yang juga takut sih, ini jadi panjang lagi nih. Dia takut kalau anaknya tidak searah sama dia nggak bisa ngarahin. Paham nggak lo? Jadi takutnya dia lari kemana-mana dan kejeblos, gue nggak bisa apa-apa. Kan better gue ajarin ilmu yang gue punya. Ya kadang itu mungkin ketakutan tersendiri aja ya. Kalau masalah kejeblos dalam hidup apa segala macam, balik lagi ke pembelajaran akhlak nih, kan dua hal yang akhlak itu kalau dipanggil sholat 2 kali sholat lah. Iya juga sih. Bukan lo diemin aja. Podcast gue disalahin ntar. Tapi tadi ngajar di edit aja. Oh yang ngajar gue edit. Cuman obrolan ini gue nggak edit. Bilang aja. Ntar mulai jam 9 selesai jam 11. Ini ada jam loh. Ke gap.
Ya udah tutup aja lah. Anjir kita udah lama banget nih ngobrol bangsat. Lo bikin PR gue ngedit lo anjing. Gila 5 take lo. Oke terakhir ini ada kenang-kenangan dari podcast orang biasa. Untuk Sandy Yasa Rahmanu. Terima kasih. Atau Tole. Terima kasih. Gini. Wih ya mantap. Pas kan? Ya nggak pas muka lu anjing. Ya oke. Siap, terima kasih. Oke, thank you banget udah datang ke POB. Sama-sama. Apa ya penutup gue lupa bangsa. Dan kita tutup aja podcast ini. Sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu San O I.